Hai anak-anak, jumpa lagi dengan teacher pada pembelajaran IPS kelas 9. Hari ini kita akan membahas tentang mengembangkan ekonomi kreatif. Ada yang tahu apa itu kreatif? Kreatif adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan terobosan baru dalam situasi tertentu. Misalnya, pada kondisi COVID ini banyak sekali karyawan yang di-PHK sehingga tidak memiliki pekerjaan lagi, atau kondisi di mana masyarakat harus menjaga jarak atau mengurangi aktivitas di luar rumah. Sehingga yang biasanya semua aktivitas bisa dilakukan dengan lancar, untuk pada masa pandemi ini harus membatasinya. Bagi seseorang yang punya kreativitas yang bagus, mereka tidak akan kehilangan ide untuk memperoleh penghasilan. Malah kondisi tersebut akan menjadi peluang bisnis yang baru buat mereka. Seperti jual beli online tapi untuk kebutuhan dapur. Misalnya ikan segar, sayuran, cabai, dan lain-lain. Kreativitas ini akan memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan kesejahteraan pada masyarakat. Pemerintah mengidentifikasi ruang lingkup industri kreatif menjadi 14 sektor. Sektor yang pertama adalah sektor periklanan. Iklan atau advertising adalah komunikasi satu arah dengan desain dan kreasi yang menarik, sehingga mampu untuk menarik pelanggan. Yang kedua, arsitektur. Arsitektur berkaitan dengan desain tata kota atau tata ruang. Yang ketiga, craft atau kerajinan adalah proses pembuatan barang-barang hasil kerajinan dari benda-benda tertentu seperti tanah liat, bambu, rotan, dan lain-lain. Yang keempat adalah pasar barang seni. Hasil kerajinan tadi yang telah dibuat lalu dipasarkan dalam aktivitas jual beli barang hasil kerajinan. Yang kelima, desain. Sektor ini berkaitan dengan desain grafis, desain interior, atau jasa pengemasan barang. Yang keenam adalah fashion atau gaya berbusana. Sektor ini sangat dipengaruhi oleh tren atau gaya busana yang sedang berlaku di masyarakat. Yang ketujuh, video, film, dan fotografi. Sektor ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan lain-lain. Sektor yang kedelapan adalah permainan atau games. Nah, sektor ini biasanya disukai oleh anak-anak muda. Tapi hati-hati ya, jangan sampai terpengaruh oleh game sehingga melupakan tugas kita sebagai pelajar. Game ini hanya digunakan semata untuk hiburan saja. Next, yang kesembilan adalah musik. Sektor ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Kesepuluh, seni pertunjukan. Sektor ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, balet, tari tradisional, dan pertunjukan lainnya. Selanjutnya, penerbitan dan percetakan. Sektor ini berkaitan dengan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital. 12. Layanan komputer dan piranti lunak. Sektor ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, desain arsitektur piranti lunak, dan pengembangan desain portal, termasuk perawatannya. Next 13, televisi dan radio. Sektor ini berkaitan dengan produksi dan pengemasan acara televisi, penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio. Yang terakhir, riset dan pengembangan. Sektor ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi. Ada beberapa upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif, yaitu menyiapkan insentif, membuat roadmap industri, membuat program komprehensif, memberikan perlindungan hukum, dan membentuk Indonesia Creative Council.
Demikianlah materi kita tentang ekonomi kreatif hari ini. Semoga anak-anak teacher bisa memahami dan menambah wawasan tentang ekonomi kreatif. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.